Kabupaten Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, ibu kotanya adalah Pati. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Rembang di timur, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan di selatan, serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di barat. Sejarah Pati. Sejarah Kabupaten Pati berpangkal tolak dari beberapa gambar yang terdapat pada lambang daerah Kabupaten Pati yang sudah disahkan dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1971, yaitu gambar yang berupa keris rambut pinutung dan kulukan nigara. Menurut cerita rakyat dari mulut ke mulut yang terdapat juga pada Kitab Babat Pati dan Kitab Babat lainnya, dua pusaka yaitu keris rambut pinutung dan kulukani merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan yang juga merupakan simbol kesatuan dan persatuan. Barang siapa yang memiliki dua pusaka tersebut akan mampu menguasai dan berkuasa memerintah di Pulau Jawa. Adapun yang memiliki dua pusaka tersebut adalah Raden Sukmayana, penggede Majasyemi andalan Kadipaten Carangsoka. Kevakuman pemerintahan di Pulau Jawa menjelang akhir abad ke-13 sekitar tahun 1292 Masehi di Pulau Jawa vakum penguasa pemerintahan yang berwibawa. Kerajaan Pajajaran mulai runtuh, Kerajaan Singasari surut, sedang Kerajaan Majapahit belum berdiri. Di pantai utara Pulau Jawa Tengah sekitar Gunung Muria bagian timur muncul penguasa lokal yang mengangkat dirinya sebagai adipati. Wilayah kekuasaannya disebut kadipaten. Ada dua penguasa lokal di wilayah itu yaitu, 1. Penguasa Kadipaten Paranggaruda, adipatinya bernama Yudapati. Wilayah kekuasaannya meliputi Sungai Juwana ke selatan, sampai Pegunungan Gamping Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Grobogan. Mempunyai putra bernama Raden Jasari. 2. Penguasa Kadipaten Carangsoka, adipatinya bernama Puspa Andung Jaya. Wilayah kekuasaannya meliputi utara Sungai Juwana sampai pantai utara Jawa Tengah bagian timur. Adipati Carangsoka mempunyai seorang putri bernama Rara Rayung Wulan. Kadipaten Carangsoka dan Paranggaruda berbesanan. Kedua kadipaten tersebut hidup rukun dan damai, saling menghormati dan saling menghargai untuk melestarikan kerukunan dan memperkuat tali persaudaraan. Kedua adipati tersebut bersepakat untuk mengawinkan putra dan putrinya itu. Utusan Adipati Paranggaruda untuk meminang Rara Rayung Wulan telah diterima. Namun calon mempelai putri minta bebana agar pada saat pahargyan Bojawi Wahadauk, resepsi dimeriahkan dengan pagelaran wayang dengan dalang kondang yang bernama Sapanyana. Untuk memenuhi bebana itu, Adipati Paranggaruda menugaskan penggede Kemaguhan bernama Yuyu Rumpung Agul-Agul Paranggaruda. Sebelum melaksanakan tugasnya, lebih dulu Yuyu Rumpung berniat melumpuhkan kewibawaan Kadipaten Carangsoka dengan cara menguasai dua pusaka milik Sukmayana di Majasyemi. Dengan bantuan Usondong Majeruk, kedua pusaka itu dapat dicurinya, namun sebelum dua pusaka itu diserahkan kepada Yuyu Rumpung, dapat direbut kembali oleh Sondong Makerti dari Wedari. Bahkan Sondong Majeruk tewas dalam perkelahian dengan Sondong Makerti. Dan pusaka itu diserahkan kembali kepada Raden Sukmayana. Usaha Yuyu Rumpung untuk menguasai dan memiliki dua pusaka itu gagal. Walaupun demikian, Yuyu Rumpung tetap melanjutkan tugasnya untuk mencari dalang Sapanyana agar perkimpuan putra Adipati Paranggaruda tidak mengalami kegagalan, berhasil dengan baik.
Pada malam pahargyan Bojana Wiwaha, resepsi perkimpoyaan dapat diselenggarakan di Kadipaten Carangsoka dengan pagelaran wayang kulit oleh Ki Dalang Sapanyana. Di luar dugaan pahargyan baru saja dimulai. Tiba-tiba mempelai putri meninggalkan kursi pelaminan menuju ke panggung dan seterusnya melarikan diri bersama Dalang Sapanyana. Pahargyan perkimpoan antara Raden Jasari dan Rara Rayung Wulan gagal total. Adipati Yudapati merasa dipermalukan, emosi tak dapat dikendalikan lagi. Sekaligus menyatakan permusuhan terhadap Adipati Carangsoka. Dan peperangan tidak dapat dielakkan. Raden Sukmayana dari Kadipaten Carangsoka memimpin prajurit Carangsoka. Mengalami luka parah dan kemudian wafat. Raden Kembangjaya, adik kandung Raden Sukmayana, meneruskan peperangan dengan dibantu oleh Dalang Sapanyana. Dan yang menggunakan kedua pusaka itu dapat menghancurkan prajurit Paranggaruda. Adipati Paranggaruda, Yudapati dan putra lelakinya gugur dalam palagan membela kehormatan dan gengsinya oleh Adipati Carangsoka, karena jasanya Raden Kembangjaya dikimpoikan dengan Rara Rayung Wulan. Kemudian diangkat menjadi pengganti Carangsoka. Sedang Dalang Sapanyana diangkat menjadi patihnya dengan nama Singasari, Kadipaten Pesantenan, untuk mengatur pemerintahan yang semakin luas wilayahnya ke bagian selatan. Adipati Raden Kembangjaya memindahkan pusat pemerintahannya dari Carangsoka ke Desa Kemiri, dengan mengganti nama Kadipaten Pesantenan dengan gelar Adipati Jayakusuma di Pesantenan. Adipati Jayakusuma hanya mempunyai seorang putra tunggal yaitu Raden Tambra. Setelah ayahnya wafat, Raden Tambra diangkat menjadi Adipati Pesantenan dengan gelar Adipati Tambra Negara. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Adipati Tambra Negara bertindak arif dan bijaksana, menjadi songsong agung yang sangat memperhatikan nasib rakyatnya, serta menjadi pengayom bagi hamba sahayanya. Kehidupan rakyatnya penuh dengan kerukunan, kedamaian, ketenangan dan kesejahteraannya semakin meningkat. Kabupaten Pati. Untuk dapat mengembangkan pembangunan dan memajukan pemerintahan di wilayahnya, Adipati Raden Tambra Negara memindahkan pusat pemerintahan Kadipaten Pesantenan yang semula berada di Desa Kemiri menuju ke arah barat, yaitu di Desa Kaborongan, dan mengganti nama Kadipaten Pesantenan menjadi Kadipaten Pati. Dalam prasasti Tuhaнаru yang diketemukan di Desa Sidateka, wilayah Kabupaten Majakerta yang tersimpan di Museum Trowulan. Prasasti itu terdapat pada 8 lempengan baja dan bertuliskan huruf Jawa kuna. Pada lempengan yang keempat antara lain berbunyi bahwa Raja Majapahit, Raden Jayanegara menambah gelarnya dengan Abhiseka Wiralandagopala pada tanggal 13 Desember tahun 1323 dengan patihnya yang setia dan berani bernama Dyah Malayuda dengan gelar Rakai. Pada saat pengumuman itu bersamaan dengan Pisuanan Agung yang dihadiri dari Kadipaten Pantai Utara Jawa Tengah bagian timur termasuk Raden Tambra Negara berada di dalamnya. Pati bagian dari Majapahit. Raja Jayanegara dari Majapahit mengakui wilayah kekuasaan para adipati itu dengan memberi status sebagai tanah predikan, dengan syarat bahwa para adipati itu setiap tahun harus menyerahkan upeti berupa bunga. Bahwa Adipati Raden Tambra Negara juga hadir dalam Pisuanan Agung di Majapahit itu terdapat juga dalam kitab Babat Pati yang disusun oleh K.M.
Sosro Sumarto dan S. Dibyasudira, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1980, halaman 34, Pupuh dan Danggula pada 12 yang lengkapnya berbunyi. Tan alami Pajajaran kendih, keratonnya ing tanah Jawa angalih Majapahite. Ingkang jumeneng ratu, Brawijaya ingkang kapih kalih, ya Jaka Pekik Wasta, putra Jaka Suruh. Kiai Ageng Pati nama, Raden Tambranegara Sumewa maring Keraton Majalengka. Artinya tidak lama kemudian kerajaan Pajajaran kalah. Kerajaan Tanah Jawa lalu pindah ke Majapahit. Adapun yang menjadi rajanya adalah Brawijaya II, yaitu Jaka Pekik namanya, putranya Jaka Suruh. Pada waktu itu Kiai Ageng Pati, yang bernama Tambranegara menghadap ke Majalengka, yaitu Majapahit. Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa Raden Tambranegara Adipati Pati turut serta hadir dalam Pisowanan Agung di Majapahit. Pisowanan Agung yang dihadiri oleh Raden Tambranegara ke Majapahit pada tanggal 13 Desember 1323, maka diperkirakan bahwa pindahnya Kadipaten Pesantenan dari desa Kemiri ke desa Kaborongan dan menjadi Kabupaten Pati itu pada bulan Juli dan Agustus tahun 1323 Masehi. Ada 3 tanggal yang baik pada bulan Juli dan Agustus tahun 1323, yaitu tanggal 3 Juli, tanggal 7 Agustus dan tanggal 14 Agustus tahun 1323. Hari jadi Pati. Kemudian diadakan seminar pada tanggal 28 September tahun 1993 di Pendopo Kabupaten Pati yang dihadiri oleh para perwakilan lapisan masyarakat Kabupaten Pati, para guru sejarah SMA se-Kabupaten Pati, konsultan, dosen Fakultas Sastra dan Sejarah Undip Semarang. Secara musyawarah dan sepakat memutuskan bahwa pada tanggal 7 Agustus tahun 1323 sebagai hari kepindahan Kadipaten Pesantenan di Desa Kemiri ke Desa Kaborongan menjadi Kabupaten Pati. Tanggal 7 Agustus tahun 1323 sebagai hari jadi Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2/1994 tanggal 31 Mei tahun 1994. Sehingga menjadi momentum hari jadi Kabupaten Pati dengan Surya Sengkala, KRIDANE Panembah, GEBYARING Bumi, yang bermakna, dengan bekerja keras dan penuh doa kita gali bumi Pati untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Untuk itu maka setiap tanggal 7 Agustus tahun 1323 yang ditetapkan dan diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Pati.